kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Atika Aprianti dari TK Melati PGRI Karangampel. Saya Ani Umihani dari SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi. Saya Lia Novita Sari dari SMA Negeri 1 Sindang. Selamat menyaksikan.
Bu Atika? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Atika. Nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan nanti yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Bu. Di antara ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu Atika? Boleh silakan. Oke. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya berencana kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti. Yang pertama tentang kehadiran atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Ibu Atika, jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Ibu ya? Iya. Bu. Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua ada yang mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif ya Bu ya, karena kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching supaya nanti akan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach tersebut. Baik, jadi yang kedua ya Bu, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Kalau menurut saya sih Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan dengan coach tersebut agar coach dapat mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan atau langkah-langkah yang baik begitu. Baik, jadi Ibu Atika, indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Bu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silahkan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap Ibu, terima kasih. Silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Siap Ibu, terima kasih. Sama-sama.
Pagi Bu Atika. Pagi Bu Lia. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu Atika menilai performa Ibu dalam kompetensi tersebut? Alhamdulillah Ibu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik kompetensi yang saya sudah rujuk sebelumnya. Apa yang membuat Ibu Atika merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Ani. Boleh saya berbagi hasil pengalaman saya selama Ibu melaksanakan kegiatan coaching tadi? Boleh Ibu, silakan. Saya melihat bahwa Ibu Atika telah melakukan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Atika tentang ini? Terima kasih Bu, alhamdulillah saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu Lia kepada saya. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Ibu Atika ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coaching sehingga saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam bidang coaching ini. Wah, menurut saya itu adalah langkah yang baik ya Bu. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam perform supervisi akademik terakhir. Apa yang Ibu Atika peroleh dari proses coaching ini? Alhamdulillah setelah melakukan proses coaching hari ini saya merasa lebih memahami tentang bagaimana saya perlu berkembang mengenai coaching dengan coaching, dan saya berterima kasih atas bimbingan Ibu selaku observer dan memberikan umpan balik kepada saya agar saya bisa mengembangkan kompetensi saya tersebut. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama Ibu Lia, terima kasih juga. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Ibu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu ya. Nah oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan Ibu. Boleh? Boleh Bu. Ya. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga akan saya mendengarkan respon atau jawaban dari coach Bu. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan jangan lupa Bu, nanti ya harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Boleh. Nah, untuk pertama kompetensi, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti, di mana coaching yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Nah, terdiri dari kehadiran penuh, present itu.
Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, di antara kegiatannya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot pada coachingnya. Baik. Jadi ada dua ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya itu apa? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahan dengan coach dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan baik ya Bu ya. Baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya Bu. Silahkan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi Bu Atika. Pagi juga Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model kita. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Terima kasih Ibu Lia. Tujuan saya melakukan diskusi coaching pada hari ini adalah ingin mendisiplinkan anak-anak tentang terlambat berangkat sekolah, begitu. Baik, tujuan yang jelas dan mulia ya Bu. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait kedisiplinan. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Atika hadapi dalam melakukan coaching? Hambatan yang saya rasakan di sekolah itu tentang anak-anak di jenjang TK yang ketika berangkat sekolah ini masih semaunya begitu, belum bisa mentaati peraturan di sekolah. Karena seharusnya masuk itu jam 7.30 untuk jenjang TK. Tetapi karena anak-anak ini adalah anak usia dini, jadi mereka masih punya ego tersendiri, misalnya bangunnya siang atau orang tuanya yang repot, sehingga anak-anak ini banyak yang masih belum bisa datang dengan tepat waktu. Baik, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang didapat dari Ibu Atika lakukan? Yang pertama, rencana aksi yang akan saya lakukan itu adalah berkomunikasi dengan orang tua agar anak-anak ini bisa dibangunkan lebih awal sehingga kita ketika akan berangkat sekolah itu sudah siap, jadi tidak terkendala dengan waktu begitu Bu ya. Jadi anak-anak mempunyai tanggung jawab bahwa mereka ini telah bersekolah, artinya harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Bagus itu Bu, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Ibu Atika akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu Atika dalam menjaga komitmen? Dalam komitmen yang telah saya terapkan pada rencana awal ini, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, bahwa dengan rekan sejawat ini bisa membantu melancarkan rencana saya. Kemudian juga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dengan menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid atau orang tua murid siswa sehingga anak-anak mampu datang dengan tepat waktu dan disiplin di sekolah bisa lebih baik lagi. Baik. Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kita hari ini? Kesimpulan saya yang bisa saya ambil dari coaching kita hari ini adalah bagaimana cara menerapkan disiplin kepada anak-anak usia dini agar mau berangkat tepat waktu,
kemudian rajin berangkat sekolah, dan mempunyai tanggung jawab bahwa anak-anak ini sudah bersekolah dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga diperlukan sikap disiplin dan tanggung jawab yang lebih kuat lagi dari anak-anak. Ya. Yang terakhir, bagaimana Ibu Atika akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu Atika dalam menindaklanjuti rencana ini? Seperti yang saya katakan di awal, bahwa rencana ini tidak akan dapat terlaksana jika hanya dengan diri saya sendiri. Maka saya memerlukan bantuan dari berbagai pihak, yaitu antara lain kolaborasi dengan rekan sejawat, kolaborasi dengan kepala sekolah, dan tentu saja berkolaborasi dengan wali murid. Baik, mungkin itu saja Bu yang pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Baik, Bu Lia, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu Lia. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik Ibu, jadi Ibu Lia ini sudah berhasil ya Bu ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya, terus juga Bu Atika sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dan juga Pak Ibu Lia ini sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang akan dilakukan. Dapat berjalan dengan, semoga yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Nah, arahannya di situ Ibu sudah ada present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu. Apa nih yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi nih Bu ya, boleh Ibu untuk ke depannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami pemahaman alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini aja ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ani.